Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aditya Wibowo dari kelas R3E NPM 2019 46500 257. Di sini saya akan membacakan tentang sinopsis asal-usul Kota Semarang. Saat itu, di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal bernama Raden Made Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan. Banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Pandang Arang. Seperti halnya Bapak Raden Pandang Arang ini terkenal sebagai anak yang sopan, ramah, baik hati, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Raden Made Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Demak. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta berhenti dan merasa cocok dengan daerah yang dirasa cocok untuk didiami. Hutan itu pun dibuka dan didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat baru tersebut, Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama-kelamaan, keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama di tempat tersebut. Di tempat inilah Raden Made Pandan merasa senang hati hidup bersama putranya. Sebelum meninggal, Raden Made Pandan berpesan kepada putranya Raden Pandanarang agar melanjutkan cita-cita beliau. Raden Pandanarang diminta untuk tidak meninggalkan daerah tersebut. Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu, serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hilal dari kelas E3E. NPM saya 2019 46500 255. Di sini saya akan melanjutkan cerita sinopsis dari teman saya sebelumnya, yaitu Fadila Aditya Wibowo. Wasiat ayahnya itu benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandan Arang. Raden Pandan Arang menjadi seorang guru agama yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar, serta mengelola lahan pertanian. Dari pertanian didapatkan hasil panen lahan bahan pangan yang melimpah. Dengan relatif singkat, banyak orang datang untuk belajar ilmu agama. Suatu hari, Raden Pandan Arang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur itu, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga heran, mengapa di tanah yang subur itu tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Demi melihat kejadian itu, Raden Pandan Arang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang, berasal dari kata asam yang jarang-jarang. Demikianlah asal-usul kota Semarang yang kini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah, bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Handana. Saya dari kelas R3E. Saya ingin mempresentasikan wawasan budaya Nusantara yang berjudulkan unsur-unsur budaya. 1. Bahasa. Bahasa yaitu di kota Semarang, bahasa yang sering digunakan yaitu bahasa Jawa Semarang, yang merupakan dialek bahasa Jawa yang dituturkan Kerasidenan Semarang. Wilayah Semarang yang merupakan pesisir dan pegunungan membuat dialek yang pakai memiliki kata ngoko, ngoko anhap, dan madia di kota Semarang pada zaman sekarang. Kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di Semarang terdapat sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi negeri seperti Universitas Negeri Semarang,
Universitas Dian, Nuswantoro, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem pencarian. Masyarakat di daerah Semarang sebagian besar di sekitar jasa, yaitu sekitar 26,35%, dan sisanya bermata pencarian seperti buruh, petani, angkutan, nelayan, dan pengusaha, pedagang, dan TNI serta PNS. Lalu berikutnya sistem kepercayaan. Mayoritas kota Semarang beragama Islam atau Muslim. Selain agama Islam, ada juga yang beragama lain seperti Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Berikutnya sistem kemasyarakatan. Unsur budaya merupakan sistem kekerabatan, dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Masyarakat dibagi menjadi 4 golongan seperti ningrat, priari, santri, dan wong cilik. Berikutnya kesenian. Orang Semarang terkenal budaya seninya yang terutama dipengaruhi agama Hindu, Buddha, yaitu pementasan wayang. Selain dipengaruhi India, pengaruh Islam dan dunia barat juga mempengaruhi seni yang berkembang di Jawa. Seni batik keris merupakan dua bentuk ekspresi masyarakat Jawa. Semarang juga memiliki seni budaya warak, mendok, duk, geran yang diadakan menjelang bulan Ramadan. Sekian dari saya, Muhammad Arya Handana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Purnomoji. Saya akan menjelaskan tentang desain cover yang telah kami buat. Dari penggambaran cover ini merupakan visualisasi ketika adegan Raden Madepandan dan anaknya Raden Pandanarang meninggalkan Kesultanan Demak untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Pakaian yang dipakai Raden Madepandan merupakan pakaian adat Semarangan yang berwarna hitam, sedangkan pakaian yang dipakai anaknya yaitu merupakan pakaian adat Jawa, yaitu baju surjan. Di sisi kanan terlihat padi yang panen, itu mewakili mata pencarian di kota Semarang, yaitu petani. Di belakang terlihat masjid, yaitu mewakili dari Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Bangunan ini juga perpaduan antara budaya Islam dan juga Hindu. Sedangkan langit berwarna oranye merupakan simbolik dari rasa semangat dan percaya diri untuk menyebarkan ajaran Islam ini. Selain itu juga warna oranye juga mengartikan simbol dari petualangan. Terima kasih.